Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kuliah secara online dengan keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri Diah Eka Ramadhani, yang kedua ada rekan saya Emma Rizky Ali, yang ketiga ada Mila Sari, yang keempat ada Robi Samudra, dan yang kelima ada Siri Celangan Senantiasa. Di sini kami akan membahas materi yang bertemakan tentang kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Pembahasan pertama ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sudah sejak lama bidang psikologi pendidikan telah digunakan sebagai landasan dalam pengembangan teori dan praktek pendidikan dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan. Di samping itu, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran Nasution. Dikatakan oleh Daeng Sudirwo pada tahun 2002, mengetengahkan 13 prinsip dalam belajar, yakni yang pertama, agar seorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai satu tujuan. Yang kedua ada tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Yang ketiga ada orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan berharga baginya. Selanjutnya ada belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Selanjutnya ada selain tujuan pokok yang hendak dicapai, diperolehnya pula hasil sambilan. Yang selanjutnya, belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. Selanjutnya ada seseorang belajar sebagai keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual namun termasuk pula aspek emosional, sosial, etis, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada seseorang memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Kemudian ada untuk belajar diperlukan insight. Apa yang dipelajari harus benar-benar dipahami. Belajar bukan sekedar menghafal fakta lepas secara verbalistis. Kemudian ada di samping mengejar tujuan belajar yang sebenarnya, seseorang sering mengejar tujuan-tujuan lain. Selanjutnya ada belajar lebih berhasil apabila usaha itu memberi sukses yang menyenangkan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pembangunan sistem pembelajaran. Ada beberapa definisi mengenai pendidikan itu sendiri. Yang pertama dari M.J. Langford pada tahun 1995, beliau mengatakan bahwasanya pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kekedewasaan. Dan yang kedua, dari Stella Van Patten Henderson, beliau mengatakan bahwasanya pendidikan merupakan kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial. Dan yang ketiga, ada pendapat dari Constam, beliau mengatakan bahwasannya pendidikan adalah pembentukan hati nurani. Pendidikan merupakan proses pembentukan diri dan penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang keempat, ada pendapat dari Ensiklopedia Americana pada tahun 1978. Di sana mengatakan bahwasanya pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis, dan internasional, dibantu oleh metode dan teknik ilmiah, diarahkan pada pencapaian dan tujuan pendidikan tertentu.
Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dalam dunia peradaban. Pendidikan juga merupakan bimbingan esensial, manusiawi, dan bimbingan otentik agar anak belajar mengenal jati dirinya yang sangat unik, bisa bertahan hidup, dan mampu menunjukkan serta mengembangkan warisan-warisan sosial generasi yang terdahulu. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Unsur-unsur pendidikan mempunyai 7 bagian, yaitu subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik tanpa pandang usia. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek, sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana penciptaan tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi ini bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketujuh, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Tugas dan peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, tugas guru. Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik. Yang kedua, peran seorang guru. Dalam proses belajar mengajar, peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konselor, dan eksplorator. Yang kedua itu dalam pengadministrasian. Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai pertama, yaitu pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai kegiatan. Yang kedua, wakil masyarakat. Yang ketiga, ahli dalam bidang mata pelajaran. Yang keempat, penegak disiplin. Yang kelima, pelaksana administrasi pendidikan.
Selanjutnya itu sebagai pribadi. Sebagai dirinya sendiri, guru harus berperan sebagai yang pertama itu petugas sosial, yang kedua pelajar dan ilmuwan, yang ketiga orang tua, yang keempat teladan, yang kelima pengaman, yaitu secara psikologi. Peran guru juga memiliki psikologi. Secara psikologi adalah yang pertama ahli psikologi pendidikan, yang kedua relationship, yang ketiga statistik atau pembaharu, yang keempat ahli psikologi perkembangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari uraian yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di atas, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peran seorang guru sebagai seorang demonstrator dalam PMB, di mana seorang guru hendaknya menguasai materi yang akan beliau ajarkan. Yang kedua, seorang guru sebagai pengelola kelas hendaknya beliau mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga pembelajaran penyampaian materi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Di mana sudah mencapai tujuan belum nih? Atau metode yang kita gunakan untuk mengajar sudah tepat belum? Siswa sudah mudah memahaminya atau belum? Mungkin seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.